Yang paling eye catching itu sebelum membaca sinopsisnya adalah judulnya dulu. Loh kok bisa judulnya seperti ini? Ada pertimbangan apa? Karakter aku menjadi seorang laki-laki muslim, which in real life Giorgino itu bukan laki-laki muslim, aku Kristen. Film ini adalah ending kalau aku tetap melanjutkan proses pacaran aku itu ke jenjang selanjutnya. Oh iya? Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Yes, kita masih sama Gino, masih sama Michelle juga. Nah, kalau tadi kita udah main game, sekarang kita mau bahas soal filmnya, boleh ya? Boleh. Nah, mungkin yang pertama itu adalah mau klarifikasi ya nih teman-teman, kalau misalnya film ini bukan film horor. Mungkin banyak nggak sih yang ngiranya mungkin dari judulnya itu film horor? Iya. Pasti sih, judulnya juga Jangan panggil Mama Kafir. Iya, unik karena panjang banget ya. Aku nggak kebayang nanti kalau kita print tiket di bioskop panjang banget judulnya kan. Bener. Jadi memang banyak yang tanya ini tuh genrenya apa ya pertama kali gitu. Karena kita juga udah sempat launching poster. Karena official posternya udah kelihatan kalau itu adalah mama dan anaknya. Jadi menjelaskan kalau ini bukan film horor. Nah, ini film drama keluarga. Drama keluarga. Mungkin ada fusion genre di Iya, film ini? fusion kayaknya enggak ya? Enggak ya? Fusion enggak sih, bahkan plot twist juga enggak ada, emang bener-bener slice of life banget. Oke. Nah, ini kan judul filmnya lumayan apa ya bilangnya, provokatif mungkin ya. Agak sedikit sensitif, Iya, benar. betul. Sensitif. Nah, gimana reaksi dari Gino, dari Michelle pas pertama kali denger judulnya atau tahu sinopsisnya? Sama, aku berpikir seperti banyak orang bahwa Jangan Panggil Mama Kafir ini kayaknya syutingnya pasti di hutan-hutan, syutingnya agak-agak horor gitu kan. Iya sih. Iya tuh, tapi ternyata pas aku baca, oh enggak, ternyata berbeda ya ceritanya soal kehidupan rumah tangga gini yang menurut aku ini this is drama dan aku suka banget dapet project-project yang memang drama based, so yes, excited akhirnya. Oke. Kalau Michelle gimana? Pas pertama kali denger atau tahu sinopsisnya? Judulnya menarik, terus karena menurutku yang paling eye catching itu sebelum membaca sinopsisnya adalah judulnya dulu. Loh kok bisa judulnya seperti ini? Ada pertimbangan apa? Karena menurutku di zaman era sekarang ya, kita tuh mendapatkan informasi tinggal scrolling doang. 9 detik pertama kalau membosankan scrolling lagi. Tapi dengan punya film yang judulnya cukup sensitif, aku rasa akan membuat orang berhenti scrolling dan akan cari lebih tahu kayak apaan sih ini gitu. Mereka akan lebih penasaran, akan lebih ingin cari tahu, akan ingin lebih komen. Langsung pasti orang kayak komen, kenapa pilih judul kayak gini, kenapa ini, kenapa itu. Dan menurutku ini adalah suatu potensial yang luar biasa ya. Mungkin bisa disebut juga judul yang memiliki tantangan juga peluang. Jadi ada hal baiknya dan juga ada hal yang kita harus lebih perhatikan. Jadi ini menarik banget sih, apalagi untuk film akhir tahun. Benar. Boleh gitu. Oke, boleh tepuk tangannya dulu dong sama Lucifer. Nah, di sini kan temanya juga cukup sensitif ya, tentang ibu yang beda agama sama anaknya. Betul. Nah, apa yang bikin kalian tuh berani ambil peran di sini? Gitu. Pasti kan akan cukup challenging ya dari dramanya. Gitu. Kalau aku, karena aku nggak bilang film ini relate sama banyak masyarakat, tapi ini relate sama diri aku sendiri. Oh, iya. Oke. Aku beberapa kali pacaran beda agama, terus aku rasa film ini adalah ending kalau aku tetap melanjutkan proses pacaran aku itu ke jenjang selanjutnya. Oh iya. Mungkin ada yang punya pasangan berbeda agama di sini. Oke. Jadi aku rasa ini tuh tahapan-tahapan yang aku nggak lewati secara khusus di hidup aku, tapi aku bisa lewati lewat karya. Jadi kayak, ini untuk diri aku pribadi menarik sekali nih. Oh, ini nih endingnya nih. Kalau aku ended up kemarin nih. Kalau aku memilih jalan yang lebih serius akan sepelik film ini nih gitu. Jadi menurutku ini aku kasih kesempatan untuk mengalami sendiri esensi-esensi yang masa lalu yang kayak
aduh kenapa ya waktu itu putus, aduh kenapa ya gitu. Tapi aku kali ini dikasih rasakan langsung dan eksplorasi langsung kalau misalnya kemarin itu aku berlanjut. Oh wow, sama. Oke. Sekalian curhat nggak apa-apa ya. Boleh lanjut lagi loh. Ini tuh lebih seru soalnya diceritain dibandingkan kayak kalau misalnya kita interview biasa ya. Iya. Oke, bagus. Nah kalau Gino gimana? Mungkin ada pengalaman pribadi juga? Betul. Aku juga pernah dulu punya mantan aku juga agamanya berbeda. Oke. Dan waktu itu aku paksain, doesn't work out. Dan sekarang aku juga pacaran dengan beda agama juga. Emang gak masuk kepala saya ini, maksa terus. Tapi ya seperti yang Michelle bilang tadi, sepertinya udah cukup dijelaskan semua ya, bahwa memang ya film ini tuh bisa jadi refleksi what might end up later. Dalam kisah-kisah seperti ini dalam kehidupan aku. Tapi ya banyak message yang bisa dipetik juga gitu, yang positif gitu loh. Karena di sini peran toleransi besar banget menurut aku dalam film ini, which ini bisa membuka perspektif dan kacamata orang-orang tentang how they see hubungan yang beda agama itu seperti apa gitu. Itu ini membantu banget ini. Tayangan 2 jam ini tuh penting banget gitu untuk orang. Iya sih, enak sih kalau bisa seperti ini, meskipun dengan problema-problema yang ada, tapi dikasih perspektif toleransi nanti akan bisa kelihatan semua. I see. Berarti sebenarnya ada 2 point of view ya. Jadi ya kita bisa belajar lah di sini, gitu ya, untuk memilih mana pilihan yang terbaik gitu ya, mana kepelikan yang mau kita ambil dalam Lanjut hidup. terus atau enggak? Resiko. At least kita tahu resiko-resikonya ya teman-teman ya di sini ya. Oke, nah kalau dari karakter kalian, apa yang paling disenangi dan seberapa dalam kalian bisa menggali emosi untuk karakter tersebut? Aku dulu ya, karena kayak aku lebih nggak kompleks. Ini biar kamu yang jelasin. Ini kompleks banget Michelle punya ini. Kalau aku mungkin ini sih adegan-adegan aku, karena di sini karakter aku menjadi seorang laki-laki Muslim, which in real life Giorgino itu bukan laki-laki Muslim, aku Kristen. Dan untuk berperan menjadi laki-laki yang Muslim dan aku belum menguasai gimana cara sholat, gimana cara mengucapkan pelafalan gitu-gitu, itu kan harus ada nadanya gitu. Aku baru tahu ternyata ada nadanya, dan nadanya berbeda-beda untuk event-event berbeda gitu, maksudnya event ibadah berbeda. Wow, sekompleks itu gitu. Ya jadi itu yang sulit sih. Terus event cara berdoa sholat aja kan kaki kita harus ketekuk belakang gitu. Terus jempol kakinya harus nempel gitu. Itu sulit loh. Benar. Itu buat orang yang nggak biasa, it's struggle gitu. Jadi gimana ya? Dan aku harus menunjukkan ke penonton bahwa saya memang udah lama dari lahir udah Muslim ibaratnya. Tapi kalau ibadahnya aja masih kelihatan kaku kan nggak lucu. Nggak lucu. Tapi yang paling challenging tuh buat belajar tuh bagian mananya? Mungkin bagian sholat sih. Bagian sholat. Iya, itu sebenarnya simple, tapi aku untuk cukup peka untuk bisa membedakan. Iya, dia natural cara duduknya, cara ibadah sholat itu, dan saya memang kaku gitu. Itu tuh emang harus latihan repetitif gitu. Betul. Jadi terlihat kalau duduk habis santai gitu. Gitu. Kalau aku masih kayak nggak enak. Mungkin agak terlalu ke kiri Nah, gitu ya. itu tuh cukup salah satu yang sulit. Sulit ya. Apalagi anak ustazah ya. Anak ustazah lagi. Bisa nih jadi anak ustaz. Iya. Baik. Iya kan? Wow, oke. Challenging buat aku. Sangat challenging, benar. Mungkin ada lagi challenging selain ini? Mungkin kalau di acting ya, pendalaman peran. Ada yang susah nggak? Dibilang susah enggak juga ya. Nah, tapi lebih ke apa ya? Sebenarnya cukup simpel kalau ngomongin peradeganan. Aku nggak merasa porsi aku challenging banget.
malah yang lebih challenging pasti di case-nya Michelle. Itu ya. Menurut aku enggak sih? Masih aman ya? Masih aman. Oke, nah kalau buat Michelle, tadi katanya kamu akan jauh lebih challenging. Mungkin bisa diceritain nggak ke teman-teman? Challenging. Setiap judul pasti ada sisi tantangan yang baru lagi, yang beda lagi dari yang sebelum-sebelumnya, yang ilmunya belum ada, tapi baru akan dipelajari pada saat proses syutingnya. Aku yakin banget. Tapi kalau di judul ini mungkin yang cukup pelik dan menurutku emotional draining itu adalah punya anak ya. Aku belum pernah picturing myself with kids. Itu sama sekali belum pernah. Kayak berpikir aku menikah aja tuh kayak aku belum pernah membayangkan kayak aku punya dream marriage nggak ya atau apa enggak. Terus tiba-tiba aku harus hidup bersama anak tunggal, single parent, terus beda agama pula lagi sama anak sendiri. Menurutku, oh ini konfliknya bertubi-tubi ya. Ternyata cinta tidak hanya sebuah cinta ini. ini membuka ladang permasalahan baru namanya. Aku Perspektif kayak baru ya. tidak hanya perspektif baru, ini kayak bener-bener aku terjun ke jurang aja. Ini terlalu nekat. Jadi aku rasa mengolah scene by scene-nya itu cukup pelik. Lalu aku tuh recall banget bagaimana dulu Bunda tuh mendidik aku kerasnya itu pada saat kapan. Terus bagaimana teman-temanku aku lihat mendidik anak-anaknya mereka. Jadi aku sering nongkrong sama mereka. Biasanya aku nongkrong tuh jagain anak. Menurutku jagain anak itu adalah ya kakak dan adik aja. Tapi tidak pernah di pikiran aku tuh ibu dan anak. Aku nggak pernah melihat teman-temanku itu adalah ibu dari anak-anak mereka. Karena teman-temanku muda-muda terus udah punya anak. Jadi kayak kakak adik aja gitu kan. Terus tiba-tiba aku harus on kamera, orang-orang harus convincing kalau dia adalah anak aku. Oh iya, berarti apa yang harus aku cari tahu karakter dari anak itu sendiri, dari Humaira. Aku ulik Humaira itu seperti apa. Aku harus tahu dia itu sebelum tidur ngapain, dia itu bangun tidur ngapain dulu, dia pilih sikat gigi dulu atau makan dulu, terus dia kalau bad mood harus diapain, terus apa hal yang dia suka dan yang paling dia nggak suka. Mulai dari Humairanya dulu sendiri, aku cari tahu, baru aku olah ke diri aku. Setelah itu dipertemukan di set lokasi bersama Padian Sunu sutradaranya, baru kita ulik bersama-sama gitu. Seru-seru ya. Nah tadi mungkin yang challenge-nya adalah benar. Michelle, kamu pernah jadi seorang ibu. Tapi ada yang happy-nya nggak sih? Yang kamu senengin dari karakter kamu di sini? Ternyata aku tuh kalau aku tonton ya, aku tuh oke juga jadi ibu. Oh, boleh tepuk tangannya dulu dong. Coba boleh diceritain nggak? Ya, aku pikir aku tuh nggak selesai sama diri aku dan hobiku gitu loh. Kayak aku selalu punya sesuatu yang aku pengen capai, pengen beli, pengen punya, pengen mau. Rasanya main Gundam aja tuh terburu-buru kayak, ini kok belum selesai ya, udah deadline, oh bosen, buka box baru. Terus aku melukis aja tuh kayak nggak selesai-selesai. Jadi hobi aku tuh terlalu banyak. Kayak yang mau aku lakuin tuh di rumah aja terlalu banyak. Aku main PS aja, gamenya masih banyak yang numpuk. Terus aku pikir kayak, tiba-tiba aku harus bangun pagi suatu hari, yang aku pikirkan adalah anak aku sarapan apa? Aku kayak gimana ya gitu. Terus tiba-tiba setelah selesai syuting ini, aku rasa kita tidak akan pernah siap, tapi kita akan selalu siap pada saat kita menjalaninya. Oh. Nice one. Oke. Nah, buat Michelle nih, ketika karakter kamu dipanggil Kafir, apa sih yang kamu rasakan? Sakit hati lah. Kayaknya nada-nadanya tuh suka menyindir ya. Soalnya kalau dibilang kayak, ih mama kafir gitu kayak nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang kayak,
jangan panggil mama aku kafir. Sedih ya, aku kayak apalagi anak aku yang kayak kesannya lagi membela ibunya, yang mungkin ibunya nggak merasa itu adalah sesuatu hal yang sangat sensitif atau menyakitkan, tapi di saat ada orang lain yang kita tidak minta tapi membela kita, itu rasanya tuh udah hancur berkeping-keping. I see. Nah, terus mungkin kalau misalnya kamu sama Humaira tuh gimana sih? Kalau di tempat syuting, dengar-dengar katanya banyak yang muji Humaira. Katanya juga dia aktingnya juga oke banget katanya ya. Atau gimana? Ada pengalaman nggak sama Humaira di lokasi syuting? Kalau aku sendiri nggak secara langsung ya, tapi aku kenal juga sama Humaira karena kita reading bareng. Tapi di saat syuting bareng memang aku eranya bukan era bersama dia. Gitu. Itu eranya Michelle. Tapi ya I know she's very professional. Anaknya anak kecil yang hebat, yang nggak sulit diatur. Biasanya kan seumur 4 tahun ya, 3, 4, 5 tahun iya. itu malam itu pas lagi syuting bisa kayak, "Ma, aku ngantuk, nggak mau syuting, nangis, mau pulang." Itu kan normal untuk seorang anak yang seperti itu. Aku bingung, ini anak lebih semangat dari saya syutingnya yang udah 30 tahun. Maksudnya udah dia di lokasi udah siap. Udah mentally, physically sudah yang udah Profesional juga, banget ya. bukan yang apa ya, kesana sih lari-lari gitu, kayak seneng aja gitu. Seneng aja ngeliat itu. Langsung kayak, aku kalau punya anak cewek, Pengen syuting juga? aku pengen kenalin ke Humaira, gimana sih gitu. Gitu loh. Oke, seru. Serius loh, aku punya anak cewek pengennya kayak dia. Kayak dia, anteng tenang gitu ya. Tenang. Tapi yang namanya anak kadang agak sulit, nggak bisa kita pilih ya. Ya, tuh. Karakternya nggak bisa. Bener, kayaknya mereka terlahir dengan karakter gitu ya. Ya nggak sih? Kayak udah ada karakternya gitu, tapi mungkin untuk ngebentuknya itu kita bisa perlahan-lahan ya gitu ya. Iya sih benar. Kalau Michelle gimana? Kalau menurutku di samping Humaira punya karakter yang sangat kuat, ibunya Humaira juga jauh lebih kuat daripada Humaira ya pasti ya. Karena sudah berhasil mendidik dan membesarkan Humaira, terus anaknya juga tidak terlihat yang kayak aku maunya main, aku nggak suka ada di sini, enggak. Humaira itu selalu kasih energi yang aku suka syuting, aku happy di sini, aku nyaman, aku seneng. Tolong semuanya baik sama aku ya. Energinya tuh selalu kayak gitu. Jadi aku rasa yang hebat adalah ibunya Humaira sendiri. Aku pengen bisa jadi ibu yang kayak gitu. Jadi aku bisa take control, aku bisa tahu, aku bisa mengontrol diri aku sendiri supaya anak aku bisa lebih tenang gitu. Karena aku rasa anak yang tenang itu di belakangnya ada ibu yang bisa mengontrol emosinya dengan sangat baik juga. Jadi anaknya juga mirroring gitu. Jadi aku rasa itu sih. Oke, seru. Nah, boleh nggak sih spill adegan yang paling banyak di take? Ada satu Boleh, adegan aku sama Michelle. Sama Michelle, pas lagi adegan apa? Itu adegan panjang. Sebenarnya scene aku nggak terlalu banyak banget ya. Cuman dapetnya ada satu yang menurut aku scene-nya cukup panjang. Oke. Nah itu ceritanya lucu karena ya aku udah baca skripnya apa semua, pas scene itu mau di take, ya udahlah kita ke set kan, kita ke set take. Terus sutradaranya bilang ini nanti one take ya, jadi kameranya moving ngikutin dari scene awal itu sampai selesai scene-nya, itu nggak boleh sampai ada yang salah. Oke. Ya, kita latihan, oke, pasti kalau ada yang salah di pertengahan jalan, kita harus ulang dari awal. Oke lah gitu. Sedangkan emosi dia harus lagi nangis, lagi bener-bener exhausting. Take 1, di tengah-tengah aku lupa. Emang lupa gitu, lupa dia. Aduh tadi harusnya ngomong apa ya? Lupa. Coba lihat lagi skripnya. Ulang. Nggak apa-apa dong. Iya. 2 kali diulang, kejadian lagi. Ketiga kali, kejadian lagi. Keempat, kelima. Air mata kamu masih harus ngalir Terus terus ya? aku sebagai Aku lagi mengingat-ingat nih. sebagai partnernya Michelle di sini otomatis ngerasa, waduh, udah mulai nggak bener nih. Karena aku nggak enak sama
Michelle karena dia sudah harus ngumpulin energi lagi tapi terbuang begitu aja. Karena permasalahannya aku lupa lines aku. Pak dari situ aku bilang, Shell sorry ya. Karena aku lagi fokus, ayo kita take lagi. Oke. Gitu, biar nggak buyar emosinya. Boleh dikasih tahu nggak kisi-kisihnya di mana? Biar nanti, oh ini ternyata gitu, ada di ruang apa gitu. Oh itu ruangan setelah adegannya nanti setelah Fafat lagi berdoa di rumah sakit mendoakan siapa tuh? Ayahnya. Papayo. Ayo. Ayahnya Maria. Ayahnya Maria itu. Nanti kita cari ya teman-teman Movieverse Setelah boleh itu ya. ada scene berdua, Oh ini gitu. scene-nya yang paling banyak di take gitu. Oke, kalau Michelle gimana? Ada yang paling banyak di take nggak? Wah, satu filmnya banyak di take kalau aku. Terus banyak yang di take out juga. Serius? Kenapa? Karena kita syutingnya tuh kayak sebulan ya. Kita syutingnya kayak sebulan, tapi kan durasinya cuman 1 jam berapa menit. Otomatis kita tuh bikin 3 jam film kayaknya. Dan karena syutingnya kelamaan, syuting days-nya. Jadi ya banyak yang di syuting, banyak yang di take out juga. Oke. Kalau part aku ya. Oke, kalau gitu mungkin boleh nggak sih ceritain apakah kalian itu bisa nangis on cue atau enggak? Oh wah. Itu ke Michelle, coba jawab Michelle. Enggak sih, soalnya aku nggak teknikal kalau gitu-gitu. Aku rasain kondisinya dulu. Kalau aku ya, aku nggak teknikal, nggak yang kayak apa namanya, ada tekniknya gitu. Sama. Menurut aku harus gali dulu rasa itu sih. Ada tipsnya nggak sih biar cepet dapet gitu feelingnya? Kalau aku biasanya yang paling penting harus kita sensitif ya, merasakan bisa merasakan kesedihan orang, bahwa happy itu seperti ini, sedih itu seperti ini, ada layer-layernya gitu. Karena gini, ya nggak tahu itu, karena aku beberapa ketemu orang yang memang mungkin nggak pernah nangis dalam hidupnya. Bukan berarti nggak pernah berada dalam titik terendah dalam hidupnya, tapi buat mereka mengeluarkan air mata itu nggak bisa aja. Hal yang sulit Mungkin gitu ya. sulit gitu ya. Aku agak bingung sama seperti itu. Oke. Tapi yang pasti itu harus Digali ya. digali terus dirasain. Oke. Aku juga kadang-kadang kalau mikir, aku sebagai laki-laki juga cukup cengeng gitu. Maksudnya ada momen yang lagi di kamar sendiri Menangis. bisa nangis gitu. Itu serius, bahwa menangis tuh kayak flashback. Gila ya, gue udah show ini nih gitu. Kalau aku gali itu, aku bisa merasakan happy tapi menangis. Tapi nangisnya ya cukup secukupnya ya, bukan gitu kan. Jadi Memang terkadang juga kayak, oh ya kalau nanti tiba-tiba orang tua aku meninggal dalam keadaan apa itu. amit-amit ya. Maksudnya aku juga nangis gitu. Jadi emang ya nggak tahu ya, lebih sensitif aja sih. Oke. Mungkin kalau Michelle ada tipsnya nggak? Setiap judul film aku pasti bikin playlist. Oke. Ya, jadi aku setiap perjalanan aja, misalnya kayak akan ada trip nih mau ke negara apa, aku udah bikin playlistnya sendiri gitu. Jadi, jadi setiap dengar lagunya, aku ke-recall momen-momennya. Pacaran juga ada playlistnya. Setiap cowok ya beda. Beda playlist ya. Setiap cowok beda playlist, bercanda. Oke. Jadi apalagi film, jadi aku ciptain momennya tuh supaya aku mudah men-trigger sesuatu. Jadi ini ada 8 lagu mungkin. Jadi ada mood happy, mood apa aku rangkai di satu playlist itu. Jadi kalau misalnya aku mau trigger mood yang sedih atau apa, aku gampang. Aku tinggal dengerin lagunya supaya bisa olah itu dengan lebih mudah. Gitu sih. Jadi aku rasa setiap pemain tuh ada kebiasaan dan triggernya masing-masing. Yes, wow. Oke, boleh tepuk tangan dulu teman-teman Movieverse. Memang acting drama itu tidak mudah ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu kita masih ada satu segmen selanjutnya. Tetap stay tune terus.